Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Toharatun Mabruroh dengan NIM 857033712. Saya mahasiswa semester 7 di Universitas Terbuka dari UPBJJ-UT Bandar Lampung Salut Kalirjo, program studi PGSD. Di sini, saya akan melakukan praktikum IPA modul 2 pencemaran lingkungan, yaitu pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Berikut alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan praktikum ini. Ada 7 gelas plastik ukuran 600 ml, ada gelas plastik ukuran 300 ml. Masing-masing telah diberi label dengan persentase berbeda-beda. Selanjutnya, ada beberapa jenis sendok, ada pinset, air secukupnya, ada deterjen, biji kacang hijau, gelas ukur 500 ml dan 1000 ml. Kemudian ada kertas tisu, alat tulis, penggaris, tabel pengamatan, dan juga kardus. Baik, untuk langkah kerjanya, saya telah menyiapkan 7 gelas dengan label berbeda-beda. Pertama, saya menyiapkan label dengan tulisan kontrol, label dengan tulisan 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan 3,1%. Selanjutnya, untuk membuat larutan deterjen dengan konsentrasi 100%, saya akan mengambil gelas dengan ukuran 1000 ml. Lalu, saya akan masukkan deterjen ke dalamnya. Kemudian, saya akan mengaduknya hingga rata. Ini adalah larutan deterjen 100%. Saya akan tuang ke dalam gelas bertuliskan 100% sebanyak 500 ml. Setelah saya tuang, kita akan membuat larutan 50%. Saya akan menambahkan 500 ml air ke dalam gelas 1000 ml. Ini adalah larutan deterjen 50%. Saya akan tuang sebanyak 500 ml ke dalam gelas bertuliskan 50%. Untuk membuat larutan 25%, saya akan menambahkan 500 ml air ke dalam gelas 1000 ml ini. Setelah ditambahkan 500 ml air, larutan 50% menjadi 25%. Saya akan tuang ke dalam gelas bertuliskan 25% sebanyak 500 ml. Lakukan langkah ini secara berulang. Tambahkan 500 ml air lagi, maka larutan akan menjadi 12,5%. Dan kita masukkan ke dalam gelas bertuliskan 12,5%. Tambahkan 500 ml lagi, maka larutan akan menjadi 6,25%. Masukkan ke dalam gelas bertuliskan 6,25%. Tambahkan 500 ml lagi, maka larutan akan menjadi 3,1%. Dan tuang ke dalam gelas bertuliskan 3,1%. Dan kita akan isi gelas kontrol dengan air PDAM tanpa larutan deterjen sama sekali. 7 larutan ini sudah selesai. Selanjutnya saya akan merendam biji kacang hijau ini dalam air. Saya akan pilih
kacang hijau yang terendam yang digunakan untuk melakukan praktikum ini dan akan membuang kacang hijau yang mengapung di air. Biji kacang yang mengapung ini adalah biji yang kurang bagus, jadi saya akan ambil dan sisihkan. Selanjutnya, saya akan memasukkan kacang hijau pilihan ini sebanyak 10 biji ke dalam masing-masing gelas. Biji kacang hijau ini akan direndam selama 5 menit. Sambil menunggu langkah selanjutnya, saya akan memasukkan kertas tisu ke dalam masing-masing gelas berukuran 300 ml. Fungsi tisu ini adalah untuk menanam kacang hijau yang sudah kita rendam pada masing-masing larutan. Setelah selesai, masukkan air kira-kira 2 atau 3 sendok untuk membasahi tisu. Masukkan sesuai larutan deterjennya masing-masing. Gelas kontrol di gelas kontrol dan gelas 100% di gelas 100% dan seterusnya. Setelah 5 menit, biji kacang yang tadi direndam dikeluarkan dan ditaruh di atas tisu. Kemudian, masukkan sekitar 10 biji kacang hijau ini di dalam gelas yang sudah disiapkan. Gelas ini adalah gelas yang sudah diberi air masing-masing larutan deterjen dengan persentase yang berbeda-beda. Oke, kemudian kita akan tutup kacang hijau ini dengan kardus agar tidak terkena cahaya dan menunggunya selama 24 jam. "24 jam telah berlalu. Buka kardus ini untuk mengamati pertumbuhan kacang hijau yang sudah saya tutup selama 1 hari. Dapat kita lihat di sini, biji kacang hijau mulai berkecambah. Namun, panjang akar berbeda-beda tergantung konsentrasi larutan deterjen yang merendamnya. Semakin banyak larutan deterjen yang diberikan, semakin pendek pertumbuhan akar kecambahnya. Agar lebih akurat, saya akan mengukurnya menggunakan penggaris. Lakukan pengukuran pada setiap biji kacang hijau masing-masing gelas satu persatu. Lakukan dengan teliti menggunakan satuan milimeter. Dan catat hasilnya pada tabel pengamatan. Ini adalah hasil pengamatan panjang akar kecambah selama 1 hari. Selanjutnya, saya akan tutup kembali menggunakan kardus dan menunggunya untuk hari kedua selama 12 jam. 48 jam telah berlalu. Saatnya saya membuka kardus kembali dan melakukan pengamatan pertumbuhan kecambah di hari kedua ini. Di sini terlihat jelas dampak pengaruh deterjen terhadap perkecambahan berdampak negatif karena
menghambat pertumbuhan akarnya. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran kembali di hari kedua setelah kecambah saya tutup selama 48 jam ini.